Kematian Komandan Senior Hizbullah Fuad Shukr akibat serangan Israel membuat milisi pro-Iran geram. Merespon itu, Hizbullah janji bakal melakukan serangan pembalasan ke Zionis. Sejumlah pejuang Hizbullah mengibarkan bendera merah di atas sebuah bukit di perbatasan Lebanon dengan Israel. Bendera merah diartikan sebagai penanda penuntut balasan atas kematian Fuad Shukr. Pengibaran bendera merah tersebut juga mengisyaratkan bakal adanya pertempuran hebat yang datang. Sebelumnya, kelompok Hizbullah mengonfirmasi kematian Panglima Fuad Shukr dalam serangan udara Israel di Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli. Hizbullah mengaku kehadiran Shukr merupakan kekuatan tersendiri bagi perlawanan. Rencananya jenazah Shukr bakal dimakamkan di Lebanon pada Kamis 1 Agustus 2024 hari ini. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah akan berpidato saat acara pemakaman. Selain Komandan Hizbullah, serangan IDF itu juga menewaskan 3 warga sipil. Selain itu melukai setidaknya 74 orang. Jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat mengingat banyaknya korban yang masih terjebak di balik reruntuhan bangunan. Jenazah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan disolatkan dan dimakamkan pada Jumat 2 Agustus besok. Bukan di tanah Palestina, melainkan Haniyeh akan dikubur di Doha, ibu kota Qatar. Ex-wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala rencananya juga akan terbang ke Qatar untuk mengikuti prosesi pemakaman kepala biro politik Hamas tersebut. Hamas dalam pernyataannya mengatakan Haniyeh akan diberikan upacara pemakaman resmi di Iran terlebih dahulu pada hari Jumat. Di hari yang sama, jenazah Haniyeh akan diterbangkan ke Doha, Qatar. Rencananya sholat jenazah akan dilaksanakan di Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab, masjid terbesar di Doha seusai sholat Jumat. Kemudian pemakaman akan dilaksanakan di Lusail, utara ibu kota Qatar. Sementara itu, Yusuf Kala mengatakan dirinya akan menyampaikan ucapan bela sungkawa mewakili Indonesia. JK rencananya akan berangkat ke Qatar pada Kamis malam nanti. Menurut JK, almarhum Ismail Haniyeh merupakan sosok yang gigih dalam melakukan kegiatan politiknya. Demikian disampaikan Yusuf Kala melalui sambungan telepon saat Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar konferensi pers pada Rabu 31 Juli. JK awalnya diagendakan hadir dalam jumpa pers tersebut, namun belakangan berhalangan hadir. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Yusuf Kala sempat bertemu dengan Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 12 Juli atau 2 pekan lalu. Pertemuan tersebut membahas Palestina hingga dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Dalam kesempatan itu, Ismail Haniyeh memuji kontribusi Indonesia dalam merawat korban luka dan mendukung gerakan rakyat dalam demonstrasi serta menunjukkan solidaritas yang luas terhadap rakyat Palestina. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Moskow, Rusia pada Rabu 31 Juli 2024. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Menteri Pertahanan Rusia yakni Andrei Belosov. Prabowo kepada Presiden Putin mengungkapkan ketertarikannya bekerja sama dengan Rusia termasuk di bidang energi nuklir. Menurut Prabowo, diskusi terkait kerjasama di bidang ini sedang dibahas. Adapun pertemuan Prabowo dan Putin di Istana Kremlin berlangsung sekitar 30 menit. Prabowo menyampaikan ke Putin bahwa ketahanan energi merupakan salah satu prioritas kerjanya nanti. Terlebih setelah dia dilantik dan resmi menjadi Presiden RI periode 2024 hingga 2029 pada 20 Oktober 2024. Tidak hanya sektor energi nuklir, ada banyak kerjasama lain yang dijajaki kedua negara seperti program beasiswa ke Rusia. Di bidang pariwisata, kedua negara baru saja menyetujui soal penerbangan langsung dari Rusia ke Bali. Selain itu, Indonesia juga menyambut baik rencana pembukaan Konsulat Jenderal Rusia di Bali. Kemudian, Menteri Pertahanan RI ini juga berharap kedua negara memiliki kerjasama yang erat di bidang taktis. Hizbullah baru mengonfirmasi kematian Panglima seniornya Fuad Shukr pada Rabu 31 Juli atau sehari setelah serangan udara Israel di Lebanon. Tidak hanya Komandan Hizbullah, penasihat militer Iran ternyata juga menjadi korban tewas dalam serangan Israel pada Selasa lalu. Seorang penasihat militer Iran yang tewas di Lebanon yakni bernama Milad Bedi. Bedi juga masih berstatus sebagai anggota Korps Garda Revolusi atau IRGC Iran.
Kabar kematian Milad Bedi ini juga dilaporkan kantor berita resmi rezim Islam Fars. Jasadnya diidentifikasi beberapa jam sebelumnya. Bedi disebut tinggal bersebelahan dengan komandan Hizbullah yang ditargetkan Israel. Israel mengklaim Sukar berada di balik serangan pada 27 Juli di kota Drus, Majdal Shams di dataran tinggi Golan yang menewaskan 12 anak-anak Israel. Adapun jenazah Sukar dimakamkan pada hari Kamis 1 Agustus. Pemimpin Hizbullah juga akan berpidato di pemakaman. Di sisi lain, kabar duka juga datang dari kelompok Hamas Palestina. Pemimpin Hamas, yakni Ismail Haniyeh, tewas dalam serangan udara di kediamannya di Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Kematian Haniyeh itu jaraknya tidak sampai 12 jam dari kematian Sukar dan Bedi. Adapun keberadaan Haniyeh di Iran untuk menghadiri pelantikan presiden baru di Teheran. Jenazah Haniyeh akan dimakamkan dengan disolatkan di Qatar pada Jumat 2 Agustus besok. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala juga akan menghadiri pemakaman Haniyeh. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu buka suara setelah militernya membunuh Panglima tertinggi Hizbullah yakni Fuad Shukr di Lebanon. Netanyahu mengisyaratkan bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF dalam mode siaga. Pasalnya sejak peristiwa itu Israel mendapat ancaman dari segala arah. Netanyahu mengatakan bahwa Israel dan IDF siap menghadapi skenario apapun menyusul serangannya di Lebanon, namun ia menekankan bahwa perang di Gaza dengan Hamas tidak akan berhenti. Dia mencatat bahwa Israel sejatinya berperang melawan kelompok apapun yang berafiliasi dengan Iran. Ia lantas membeberkan proksi Iran diantaranya adalah kelompok Hamas, Houthi, dan Hizbullah. Netanyahu mengatakan IDF telah memberi pukulan telak kepada 3 milisi pro-Iran tersebut. Di sisi lain, Netanyahu mengaku sejak serangan di Beirut, ancaman terdengar dari segala arah. Ia pun menyatakan siap bersatu dan melawan ancaman tersebut. Lebih lanjut, Netanyahu mengaku menghadapi tekanan selama berbulan-bulan untuk mengakhiri peperangan. Namun dia tidak membeberkan sumber tekanan itu. Hanya saja ia menegaskan tidak akan pernah menyerah dengan tekanan dan ancaman. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu buka suara setelah kematian bos Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan Panglima Hizbullah Fuad Shukr di Lebanon. Dia pun sesumbar dengan menyatakan IDF telah memberikan pukulan telak kepada musuh-musuh. Netanyahu menekankan bahwa Israel akan menindak tegas setiap serangan proksi Iran. Pernyataan ini dikeluarkan Netanyahu beberapa jam setelah serangan rudal IDF ke Teheran menewaskan Ismail Haniyeh. Hamas dan IRGC Iran meyakini Israel dalang dibalik pembunuhan tersebut. Namun Netanyahu tidak menyinggung terkait kematian Haniyeh. Dia juga tidak membenarkan maupun membantah soal tuduhan tersebut. Hanya saja dalam pernyataan itu Netanyahu menyerukan bahwa Israel dan IDF siap menghadapi semua skenario. Menurutnya Israel telah menerima banyak ancaman yang datang dari segala arah. Kendati demikian, dia menyatakan siap melawan ancaman tersebut. Netanyahu juga menekankan tekadnya terus berperang hingga tujuan tercapai dan menolak desakan dunia untuk mengakhiri perang di jalur Gaza, Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.